Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setistio Muaro Bungo dengan nomor pokok mahasiswa 1816963201078. Saya Prodi Administrasi Negara S1 semester 5 kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori sifat kepemimpinan dari literatur asing. Ada beberapa penulis asing yang membahas tentang sifat pemimpin. Salah satunya adalah karya George R. Terry. George R. Terry adalah bapak ilmu manajemen modern, lahir di Amerika Serikat pada tahun 1909 dan menutup usianya pada tahun 1979. Ia mengemukakan seorang pemimpin sebaiknya memiliki 3 sifat. Yang pertama ada sifat fisik. Sifat fisik berarti memiliki energik dan penuh gairah kerja. Yang kedua ada sifat kepribadian. Sifat kepribadian seharusnya dewasa dalam pengendalian emosi, penuh keyakinan diri, penuh ketenangan diri, dan penuh daya cipta. Ada sifat menghadapi tugas, di mana seorang pemimpin harus cerdas dengan memiliki pengetahuan iptek, penuh siasat, kemahiran berkomunikasi, penuh daya tanggap tinggi atau cerdik, dan memasyarakatkan. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat, yaitu organisasi, dalam mengaplikasikannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan yang lebih baik, kepemimpinan yang bisa membawa bawahannya menjadi semakin naik. Yang selanjutnya adalah definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan Anda mengenal organisasi? Yang kedua, sejak kapan Anda terlibat organisasi? Dan ini jawabannya, yaitu sejak kita semua dilahirkan. Mengapa demikian? Karena seorang individu manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Yang kedua ada saat dilahirkan. Mengapa demikian? Karena saat dilahirkan kita terlibat organisasi persalinan. Yang ketiga ada saat menimba ilmu. Dan saat menimba ilmu kita juga terlibat dalam organisasi. Mengapa demikian? Karena saat menimba ilmu, saat ini saja Anda terlibat organisasi pendidikan, di mana kita memiliki dosen untuk mengajar, memiliki murid untuk belajar. Selanjutnya ada saat kita meninggal. Mengapa? Karena saat dimakamkan kita terlibat organisasi pemakaman. Jenis organisasi. Di sini organisasi memiliki 2 jenis. Yang pertama formal dan yang kedua informal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun, amat baik, teratur dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Ya, contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembang suatu bisnis atau usaha disebut. Yang selanjutnya ada organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal, organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi formal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenisnya. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam organisasi.
Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Davis 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diketahui oleh seorang pemimpin, di antaranya: 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah, dalam arti kata mendapat respect bawahan. Kedua, ada memberikan semangat dan motivasi. Pemimpin harus mendorong positif bawahannya. 3. Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada bawahannya. Dalam arti kata, jangan cepat menghakimi bawahannya. Satu, ada Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah Presiden Afrika Selatan yang menjabat pada tahun 1994 sampai 1999. Ia dikenal dengan usahanya dalam menghentikan apartheid, yaitu sebuah kebijakan segregasi rasial di Afrika, rasisme di negaranya, dan membuka jalan agar setiap orang bisa hidup dalam keharmonisan. Sebelum memimpin negaranya, ia pernah dijerumuskan ke penjara oleh karena tuduhan bahwa ia ingin menggulingkan pemerintahan. Perlakuan keji yang ia alami di penjara tidak membuatnya marah, justru ini membuatnya menjunjung tinggi nilai pengampunan dan kasih sayang. Karakternya yang tahan banting membuat ia menjadi seorang yang dikagumi orang di seluruh dunia. Kedua, ada Abraham Lincoln, adalah Presiden Amerika ke-16. Di bawah pimpinannya, Amerika bersatu walaupun melewati masa perang saudara. Selain itu, ia juga dikenal sebagai The Great Emancipator atau seorang emansipator yang hebat karena ia berperan besar dalam memberantas perbudakan di Amerika. Ketiga, ada Dr. Martin Luther King Jr. Ia adalah seorang aktivis Amerika Serikat yang memperjuangkan hak orang kulit hitam. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1955 sampai 1968. Perjuangannya dalam menghapus segregasi mendapatkan perhatian dari negaranya dan dunia. Ia menggunakan cara protes tanpa kekerasan yang terinspirasi oleh Mahatma Gandhi. Usahanya berbuah hasil karena setelah setahun, kebijakan segregasi ras dihapuskan di Amerika. Ia memberikan inspirasi untuk orang banyak dari pidatonya yang berjudul I Have a Dream, yang menjadi salah satu pidato terbaik sepanjang masa. Kegigihannya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan membuat ia menjadi salah satu pemimpin inspirasional di dunia. Keempat, ada Margaret Thatcher. Sebagai Perdana Menteri wanita pertama di Britania Raya, Margaret tidak hanya membuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin hebat, namun juga sebagai orang yang handal dalam bidang yang didominasi oleh pria. Saat menjejaki karir sebagai politisi, ia sempat menjadi pemimpin Partai Konservatif selama 15 tahun. Sikapnya yang tegas dan pantang mundur membuatnya dijuluki The Iron Lady. Gaya pemimpinnya yang mencangkup kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dijuluki dengan nama Thatcherism. Walaupun kebijakannya banyak yang dianggap kontroversial, sikap tegas dan kemampuan Margaret dalam mengontrol banyak bidang dalam skala besar membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang hebat. 5. Insinyur Soekarno. Tokoh besar Indonesia ini tidak pernah berhenti menginspirasi para pemuda tanah air untuk lebih maju ke depan. Insinyur Soekarno yang dikenal dengan Bung Karno berperan besar dalam membentuk negara Indonesia yang berdaulat. Dengan inisiatif yang tinggi, ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia usai Perang Dunia II. Bukan hanya itu, di bawah pimpinannya, Indonesia memiliki fondasi negara yang kuat.
Inisiatif yang tinggi adalah salah satu karakter yang membuat Bung Karno tercantum sebagai pemimpin yang hebat. Saya rasa hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.